Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu asyik, minggu berkah. Hai, kalau weekend alias Sabtu Minggu ya biasanya asik, entah jalan-jalan, berkebun, maupun sekedar kumpul-kumpul keluarga atau teman-teman, atau cuman sekedar tidur-tiduran. Asyik yang berkah itu yang gimana? Pokoknya kalau kita melakukan sesuatu dengan senang itu asik. Unsur fun ini yang akan meningkatkan daya tahan tubuh kita biar tetap sehat. Dan kalau bernilai ibadah, insya Allah akan dibawa sampai akhirat. Betul tidak? Ini sebenarnya mau ngomongin apa sih? Pemirsa, saya mau ceritakan kegiatan sedekah yang rasanya asik. Kalau kita habis melakukan sedekah atau ikutan ngurusin sedekah, hati kita gembira. Rasa enjoy ini insya Allah akan membuat kita sehat. Di sisi lain, semoga kegiatan ini membawa berkah Allah sampai ke akhirat. Gitu loh. Asik kan? Tapi ceritanya nanti di belakang ya. Sekarang kita belajar sama-sama dulu tentang apa itu sedekah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau seseorang yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan orang yang memberikannya. Ditulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'um fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat di sini adalah hari kiamat. Dan orang-orang kafir di sini adalah orang yang enggan bersedekah atau bakhil, bukan dalam arti yang lain. Menurut tafsir dari kalam, menunaikan zakat dan sedekah adalah merupakan manifestasi dari rasa iman dan syukur kepada Allah yang telah menjanjikan akan menambah rahmatnya kepada siapa saja yang mau bersyukur. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau bersyukur sehingga dia enggan berzakat dan bersedekah telah diancam dengan azab di hari kemudian. Lalu siapa saja yang berhak mendapatkan sedekah? Orang-orang yang berhak mendapat sedekah adalah 1. Keluarganya, 2. Saudara atau kerabatnya, dan 3. Orang lain yang membutuhkan. Penting diketahui bahwa ketiga golongan ini juga tidak boleh bersedekah kepada orang lain apabila harta yang disedekahkan diperlukan sebagai nafkah hidup untuk keluarganya sendiri. Dalam menunaikan zakat dan sedekah diperlukan niat yang ikhlas, yaitu mencari ridho Allah dan terjauh dari sifat riya, ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Apa saja manfaat sedekah? Ada beberapa manfaat sedekah, yaitu yang pertama, harta akan bertambah. Jadi dengan kita bersedekah sesuai kemampuan kita, tidak akan mengurangi harta kita, pemirsa. Kedua, mendapatkan pahala atau ridho Allah SWT. Yang ketiga, sedekah merupakan bentuk keimanan seseorang. Jadi, kita yakin melakukan sedekah itu karena perintah Allah yang sudah ditulis di dalam kitab suci Al-Quran. Yang keempat adalah membersihkan dosa-dosa. Tentu juga harus disertai dengan istighfar dan bertaubat ya. Sedekah yang ikhlas dan tidak riya juga merupakan amal jariah yang pahalanya tidak akan terputus selama apa yang disedekahkan itu masih bermanfaat bagi orang lain, maka pahala akan terus mengalir. Keenam, orang yang bersedekah juga mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Lalu bentuk sedekah itu apa saja? Sedekah bisa berbentuk materi maupun non-materi. Sedekah berbentuk materi bisa berupa uang, makanan, ataupun barang. Sedangkan sedekah non-materi adalah ilmu, tenaga, dan senyum. Jadi yang punya ilmu dan tenaga jangan pelit-pelit ya. Kita bisa berbagi ilmu dan tenaga dengan siapapun dan dari siapapun. Dengan senyum akan menebarkan energi positif yang akan menenteramkan orang lain. Dan itu juga akan berbalik sama kita. Yuk kita bersedekah dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi untuk yang mampu, sedekahnya jangan cuma senyum saja dong. Ya, kadang sebagian orang enggan atau eman-eman untuk mengeluarkan sedekah, padahal sudah diberi kemampuan materi yang lebih sama Allah. Sebenarnya sedekah yang sedikit kalau digabungkan dengan sedekahnya banyak orang bisa jadi banyak juga loh. Susahnya
Kalau sedekah yang sedikit ini nggak ada teman untuk bareng-bareng bersedekah. Semoga banyak orang mampu yang mau bersedekah walaupun sedikit ya. Kan kalau banyak temennya lama-lama bisa jadi bukit juga. Lalu bagaimana cara kita untuk berupaya istiqomah dalam bersedekah? Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan pada kita. Jadi kita bersedekah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, selalu berniat untuk bersedekah sedikit apapun itu. Kalau kita lagi enggan untuk bersedekah, kita coba ingat-ingat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254 minimal artinya. Ketiga, mengingat bahwa jika kita bersedekah, maka harta yang kita miliki tidak akan berkurang. Justru Allah akan melipat gandakannya. Keempat, kita mulai sedekah dengan jumlah yang buat kita dianggap kecil. Kecil di sini relatif ya, tergantung kemampuan masing-masing orang. Misalnya si A kecilnya ini 10.000, buat B kecilnya ini 25.000, si C kecilnya ini 100.000, dan si D menganggap bahwa 1 juta ini merupakan hal yang kecil untuk bersedekah. Kelima, yakin dan percaya bahwa bersedekah itu akan membuka pintu rizki yang lebih lebar. Keenam, berusaha untuk selalu ikhlas setelah bersedekah. Untuk ikhlas ini kadang butuh waktu. Bisa pada awalnya kurang ikhlas, misalnya awalnya hanya untuk pamer saja, tapi lama-lama bisa ikhlas beneran. Dan kalau kita berupaya untuk istiqomah di jalan Allah, insya Allah dan semoga Allah akan memberikan hidayah pada kita. 7. Berusaha untuk menyisihkan uang untuk bersedekah seberapapun kecilnya. Yang ke-8, mulai bersedekah dengan keluarga, saudara atau kerabat, kemudian para tetangga. Ke-9, selalu mengasah empati kita kapanpun dan dimanapun. Misalnya pada saat jalan-jalan, kita melihat ada orang yang kayaknya kok butuh bantuan orang lain. Misalnya, kita melihat orang kesulitan menyeberang jalan, melihat orang yang mencari receh di jalan, atau sekedar butuh penghargaan atau keramahan orang lain. Coba kalau misalnya di pinggir jalan ada pemulung tua, kita kasih senyum dan sapa dengan ramah. Permisi mbah. Insya Allah akan ada rasa senang yang dirasakannya karena ternyata ada orang yang menghargainya di jalanan. Para ahli ekonomi memprediksi bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi ekonomi global yang dampaknya dirasakan hampir di seluruh dunia, di mana akan terjadi PHK, perekonomian semakin sulit dan harga barang-barang naik. Apa yang terjadi di esok hari adalah rahasia Allah, hanya Allah yang Maha Tahu. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 34 yang menyebutkan bahwa ada 5 perkara gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya, yaitu hari kiamat, perkara hujan, kandungan dalam rahim perempuan, peristiwa hari esok, dan wafat. Apa yang diprediksi oleh manusia, kita hanya bisa berdoa dan berupaya untuk mengatasi masalah dan mencari solusi. Dalam upaya berlatih untuk istiqomah dalam bersedekah dan menolong orang-orang yang sedang membutuhkan, warga Jalan Terenggiling Timur RT 2 RW 4 Mertasinga, Cilacap Utara melakukan upaya sodakoh Minggu Berkah. Sodakoh ini kalau dilihat tidak seberapa dan sepertinya tidak berarti apa-apa sama sekali, karena di samping yang dibagikan jumlahnya sedikit, yang dibagikan pun hanya berupa sayur mayur dan lauk pauk sederhana yang jumlahnya pun sedikit. Tapi minimal mereka para relawan melakukan upaya untuk mengajak masyarakat yang mampu untuk peduli kepada masyarakat yang membutuhkan, walaupun tidak seberapa dan oleh sebagian orang mungkin dipandang bukan apa-apa. Tapi siapa tahu upaya ini akan menggerakkan orang-orang untuk bersedekah di situ atau menginspirasi orang lain untuk mengadakan sedekah di lingkungan masing-masing. Gerakan ini ada di setiap lingkungan RT atau RW, walaupun jumlah yang dibagikan hanya sedikit, insya Allah akan bermanfaat untuk masyarakat walaupun hanya sehari dalam seminggu. Ini bisa jalan kalau ada orang-orang mampu yang mau bersedekah. Jika segala upaya sudah diupayakan oleh para relawan, tapi orang-orang masih pada belum tergerak untuk bersedekah, alias tidak ada barang atau dana yang disedekahkan, ya libur dulu.
Para relawan insya Allah selalu berdoa dan berupaya. Mohon doanya ya pemirsa, semoga upaya ini akan lancar dan istiqomah dan kegiatan ini akan bermanfaat untuk masyarakat. Semoga Anda yang menyaksikan video ini juga tergerak untuk membantu mereka para relawan atau minimal menggerakkan masyarakat di lingkungan masing-masing. Kita saling bergandengan tangan untuk saling bantu ya, sekecil apapun bantuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.